Ya, pemirsa, kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memasuki babak baru. Panji Gumilang memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk menjalani klarifikasi hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan pelapor yang juga adalah Ketua Umum Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung, serta pakar hukum pidana Asep Iriawan. Kang Asep, Pak Ihsan, halo, selamat sore. Selamat sore, Mas Ihsan. Selamat sore, Mbak Abi. Selamat sore, Kang Asep, ketemu lagi. Baik, saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Ihsan sebagai pelapor. Nah, hari ini Anda memberikan bukti tambahan juga, ada 10 video ceramah dari Panji Gumilang. Seperti apa bisa Anda jelaskan cuplikan atau isi dari 10 video ceramah Panji Gumilang yang menjadi bukti tambahan yang Anda berikan atas laporan Anda ini, Pak Ihsan? Ya, terima kasih. Jadi waktu laporan pertama, saya sudah menyerahkan beberapa bukti, tapi videonya kurang lengkap, kurang utuh. Jadi kami datang kembali untuk melengkapi video-video dalam bentuk yang lebih utuh. Nah, tapi karena beberapa video mungkin ada dari beberapa sumber, kami lengkapi dan tadi menjadi 10 video tambahan dengan materi yang sama. Baik, jadi materinya sama, video ini sebagai pelengkap aja ya. Jadi tidak bisa dikatakan bukti yang benar-benar baru sebenarnya, Pak Ihsan ya? Bukan, jadi kami kan mengambil dari beberapa media. Dari bukti yang ada itu, ada yang terpotong, belum lengkap. Jadi kami ambil dari sumber yang lebih lengkap supaya nanti penyidik lebih mudah untuk memahami bukti-bukti yang diberikan untuk dijadikan sebagai dasar bagi pemeriksaan ahli nantinya gitu. Iya, baik. Kang Asep, saya minta tanggapan Kang Asep dari bukti yang disampaikan termasuk berasal dari video yang sudah viral ataupun juga hasil cuplikan wawancara seperti itu. Bagaimana Kang Asep melihat kasus ini? Seberapa kuat sebenarnya laporan dari Pak Ihsan Tanjung ini, Kang Asep? Untuk soal dugaan penistaan agama. Ya, yang pertama hukum itu bukan bicara narasi tapi bicara bukti. Nah, bukti itu tentukan 183, 184 KUHP, yaitu alat bukti yang sah, saksi, ahli, surat, petunjuk dan sebagainya. Di Undang-Undang IT dimuat di pasal 5 perluasan alat bukti yaitu dokumentasi elektronik, informasi elektronik. Nah, ketika ada perbuatan yang dilaporkan oleh Mas Ihsan Tanjung, ini polisi wajib mengadakan penyelidikan. Nah, penyelidikan itu serangkaian tindakan, ya, pengumpulan barang bukti, alat bukti untuk terangnya perkara. Jadi untuk terang perkara ini dari pelapor tadi menyertakan tadi dokumentasi elektronik, informasi elektrik. Apakah perbuatan yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana atau bukan? Nah, kan dokumentasi elektronik yang dimuat oleh Mas Ihsan Tanjung tadi, ya bisa kan gampang dilihat jejak digitalnya. Apakah ini termasuk alat bukti yang sah atau tidak yang merupakan alat perluasan. Tapi kan itu gampang, nanti ahli informasi misalkan si pelakunya menyatakan ABCD. Nah, apakah perbuatan ABCD tadi termasuk ya, berarti kalau 156 itu jangan menggunakan penistaan ya, berarti tapi merupakan permusuhan, kebencian, penodaan. Nah, apakah perbuatan itu merupakan penodaan terhadap agama atau tidak? Misalkan, nah itu pernyataan tadi, misalkan ketika sholat dulu kan ada non Muslim ikut sholat, nah bagaimana pernyataan-pernyataan itu yang dikumpulkan oleh Mas Ihsan, oleh pelapor lainnya. Nah, apakah itu kategori tindak pidana bukan? Misalkan 156 atau 156A. Nah, itu harus dibuktikan. Nah, dibuktikan dengan apa? Nah, alat bukti yang dikumpulkan tadi dokumentasi elektronik atau sekarang memanggil yang bersangkutan, tanda petik klarifikasi. Nah, apakah saudara mengatakan ini atau pernyataan ini? Nah, itu kan dinilai oleh penyelidik. Kalau nanti itu merupakan pidana, maka naiklah ke penyidikan. Tapi kalau tidak ya enggak. Cuman kan permasalahannya nanti pernyataan atau kenyataan yang dikumpulkan oleh Mas Ihsan itu harus diuji. Nah, maka nanti si penyidik kalau hasil pengujiannya misalnya gelar perkara yakin bahwa itu tindak pidana, maka naik ke penyidikan mencari siapa tersangkanya. Baik. Pak Ihsan, ini banyak sekali beredar, termasuk juga wawancara dari media. Bentuknya kurang lebih sebagai klarifikasi mengenai apa tuduhan yang juga menjadi viral saat ini. Ini kan penuh kontroversi. Apa tanggapan dari Pak Ihsan? Mungkin Anda juga memantau perkembangan dari statement-statement Panji Gumilang sebelum akhirnya datang ke Barreskrim untuk juga dimintai keterangan. Apa tanggapan Anda?
Ya, jadi kalau kita memahami dari apa yang disampaikan di publik, Mhm. sebetulnya respon dari masyarakat sudah cukup banyak ya. Ya, Banyak kontroversi yang disampaikan oleh masyarakat, cuma ya. tidak semua orang datang ke Mabespori melaporkan. Hmm. Jadi kalau respon melalui media, melalui aksi massa datang ke Al-Zaitun itu sudah sangat cukup membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Panji Gumilang itu menuai kontroversi di masyarakat. Cuma Hmm. untuk menurunkan eskalasi, untuk menghindari Mhm. bentrok fisik di lapangan, kita harus Ya. bawa ke ranah hukum. Nanti biarlah hukum yang akan bicara apakah kontroversi-kontroversi ini Mhm. merupakan perbuatan pidana atau bukan. Kalau kemudian kita biarkan masyarakat mengambil hakim sendiri, maka Hmm. kemudian nanti kita akan jadi masalah buat akan memicu terjadinya stabilitas nasional akan terganggu. Jadi saya pikir Ya. siapapun ketika mendengar ceramah-ceramah itu pasti akan merasa ini sudah kelewatan, ini tidak boleh. Kalau seandainya dia bicara dalam ruang tertutup di Al Zaitun, tidak ada yang memviralkan, tidak ada yang Mhm. merekam dan menyebarluaskan, mungkin tidak akan jadi masalah. Tapi ketika Mhm. ini kemudian direkam dan disebarluaskan, orang mendengar apa konten yang disampaikan oleh Saudara Panji Gumilang, disitulah kemudian sebetulnya Saudara Panji Gumilang sedang menuai badai. Artinya dia Oke. sendiri yang kemudian memancing orang lain untuk memberikan perhatian terhadap Al Zaitun. Kita tahu bahwa Mhm. dulu-dulu kan orang tidak begitu banyak yang memahami persoalan di Al Zaitun. Muncul Ya. semua persoalan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ketika kemudian eh, banyak komentar-komentar yang disampaikan oleh Panji Gumilang di Ya. media-media. Kita hanya memberikan peringatan kepada Saudara Panji Gumilang bahwa sesungguhnya persoalan ini bukan dari kami yang melaporkan. Hmm. Persoalan ini berasal dari Saudara Panji Gumilang sendiri yang banyak menyampaikan kontroversi di media. Oke. Baik, Bapak-Bapak kita harus jeda, usai jeda akan kita lanjutkan dialog ini termasuk saya minta tanggapan dari Kang Asep. Kang Asep, kita tahu kasus penodaan agama sering sekali dipengaruhi oleh persepsi publik atau bahkan sampai jauh desakan publik seperti yang dijelaskan oleh Pak Isan tadi. Nah, proses hukum itu dilakukan salah satunya adalah untuk mengurangi ketegangan. Bagaimana melihat bahwa memang proses hukum yang berjalan sudah profesional dan mendudukan hukum apa adanya. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Al-Zaitun ini diserang. Jadi bukan Al-Zaitun yang buka genderang perang itu. Sekecil-kecilnya, selemah-lemahnya Al-Zaitun, kalau sudah ditunduk gitu, ini harus diterangkan. Yang teroris itu Mas, bukan di sini. Di sana yang sudah kita tangkap. Di sana yang sudah kita tangkap. Bisa. Ya, baik. Saya minta pendapat dari Kang Asep tadi. Sebelum jeda saya sempat menanyakan kasus penodaan agama biasanya sering dipengaruhi oleh persepsi atau desakan publik, keviralan dari sebuah statement atau kejadian. Sehingga proses hukum itu dilakukan salah satunya upaya untuk meredakan ketegangan. Bagaimana Kang Asep melihat apakah ada indikasi itu terjadi atau memang semua berjalan dengan profesional, Kang Asep? Ya, yang pertama hukum berdasarkan ketegangan, kegaduhan, tapi perbuatan orang itu siapa, berbuat apa, apakah dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan gini, ya. Jadi ketika orang berbuat itu apakah bertentangan dengan undang-undang. Contoh yang paling gampang yang dilaporkan oleh Mas Isan, ya. Ya. Apakah pernyataan atau kenyataan yang dinyatakan oleh PG itu, misalkan yang paling gampang, apakah menyatakan tanah suci itu Indonesia? Indonesia kan bukan tanah suci, tanah air beta, tanah tumpah darah. Kalau tanah suci itu Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, atau Masjid Al-Aqsa. Apakah pernyataan itu merupakan penodaan? Kedua, apakah boleh kenyataannya sholat itu, misalkan yang selama umum kita melihat bahwa laki-laki, perempuan di belakang, ada ibu-ibu nyembil sendiri, ada non-muslim ikutan di situ. Nah, apakah itu diantaranya? Terus Pak Ihsan yang tahu data banyak itu Pak Ihsan ya, dokumentasinya. Nah, apakah perbuatan-perbuatan itu merupakan tindak pidana, misalkan 156 atau 156A? Hanya itu, ya. Kalau itu memenuhi unsur-unsur itu merupakan penodaan, ya itulah tindak pidana, ya. Jadi terpidana apapun, bahkan sekali lagi, kalau itu bisa nanti penyidik bisa membuka, ya, perbuatan-perbuatan lain dengan melihat pernyataan yang
disampaikan buktinya oleh Mas Ihsan atau kenyataan dilihat ketika diklarifikasi, nah itu akan lebih terang lagi kan, mencari terangnya apakah perbuatan pidana atau bukan. Baik, Mas Ihsan, kita tahu bahwa Pak Mahfud MD Menko Polhukam sempat mengatakan ada ditemukan tindak pidananya. Apakah Anda merasa ini akan statement dari Pak Mahfud MD ini akan menguatkan laporan Anda terhadap Panji Gumilang ke Bareskrim Mabes Polri? Ya, jadi sebelum kami datang ke Bareskrim, kami sudah konsultasi dengan para ulama, dengan para ahli, dan semua sebetulnya berangkat dari kericuan-kericuan yang terjadi. Masyarakat sudah mulai gerah dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saudara PG ini. Nah, jadi artinya kami tidak ujuk-ujuk kemudian datang melaporkan, tapi ini persoalan yang sudah kemudian mulai terkonsentrasi di lapangan. Nah, kenapa kami harus turun melaporkan? Karena kami ingin proses ini jangan dijadikan sebagai penghakiman secara massal. Kita tidak ingin ada bentrokan, kemudian orang-orang yang hanya terpicu oleh media, menonton di media, kemudian turun ke lapangan dan ingin mengadili ke Al-Zaitun. Nah, kemudian pihak dari Al-Zaitun mengerahkan masanya menunggu dengan ribuan orang yang kemudian berpotensi bisa terjadi bentrokan massa di lapangan. Nah, langkah-langkah yang kami ambil ini merupakan saran arahan dari nasihat dari para ulama, karena kami biasa dikasih tugas khusus seperti ini, akhirnya kami menjalankan tugas ini sebagai bentuk dari upaya bagaimana untuk tabayun, bagaimana kita untuk menenangkan situasi massa dan publik, sehingga masyarakat bisa melihat, oh ya, proses ini sudah masuk ke ranah hukum, maka oleh karena itu tidak boleh main hakim sendiri. Baik, ada juga yang mempertanyakan kalau mengapa Anda baru melaporkan sekarang, sementara kegiatan yang ada di video yang viral itu sebenarnya juga sudah terjadi sekian lama. Pak Ihsan, apa penjelasan Anda? Ya, justru itu yang saya sampaikan. Selama ini saya tidak melapor karena eskalasinya belum naik tinggi. Belum saya lapor itu, masa konsentrasi 3.000 orang di Al-Zaitun dan ditunggu oleh 10.000 kelompok Al-Zaitun yang menunggu mereka. Kalau tidak ada pergerakan massa, saya pikir saya dan kawan-kawan dari Forum Advokat Pembela Pancasila juga merasa tidak punya kepentingan untuk mendorong ini supaya masuk ke ranah hukum. Kalau seandainya saudara PG ini sadar dan tidak melanjutkan komentar-komentarnya di media, saya pikir saya juga nggak punya kepentingan apa-apa dengan saudara PG dan Al-Zaitun. Kenapa? Karena jadi tidak ada kepentingan politik atau apapun yang menunggangi pelaporan Anda ini ya Pak Ihsan? Saya sehari-hari aktif di organisasi Islam dan politik saya politik Islam. Ketika Islam diganggu sama orang, maka itulah politik saya. Dan saya pikir tidak ada yang haram dalam politik. Ketika kita berada dalam ormas Islam, lembaga Islam, ada orang yang mengganggu Islam, politik kita adalah melawan, menegakkan kebenaran dengan apa yang bisa kita lakukan. Kenapa kita harus takut dengan politik itu? Baik, baik. Kang Asep, soal juga statement dari Pak Mahfud MD. Menurut Kang Asep, Pak Mahfud mengatakan ada ditemukan pidananya. Satu sisi mungkin menguatkan pelaporan dari Pak Ihsan, tapi ada juga yang mengatakan terlalu dinikah statement ini, Kang Asep, karena publik sudah tanda kutip gitu ya, mengambil kesimpulan atau bahkan menghakimi Panji Gumilang tanpa ada ruang proses hukum, ruang klarifikasi terlebih dahulu. Baru hari ini datangnya kesempatan untuk mengklarifikasi ke Bareskrim dari Panji Gumilang sendiri. Jadi gini, ini masalah agama ini kan masalah sensitif, maka diatur istilahnya penodaan agama atau permusuhan atau kebencian. Ini deliknya bukan delik aduan, delik biasa. Kita bersyukur ada Mas Ihsan dan kawan-kawan melaporkan supaya tidak terjadi eskalasi. Nah, ketika sekarang ini perbuatan ini diselidiki ya oleh penegak hukum, Pak Mahfud memberikan pernyataan ada unsur pidananya, biar kepolisian yang memeriksa sekarang oleh Bareskrim, ada unsur administrasinya. Jadi biarlah sekarang penegak hukum memproses ini, apakah ada tindak pidana atau enggak ya. Jadi selama ini dia berjalan justru kewajiban penegak hukum lah untuk menindaklanjuti. Itu jangan seperti yang kata oleh Mas Ihsan terjadi eskalasi, apalagi menyangkut terhadap keyakinan agama tertentu kan, jangan sampai dinodai. Yang misalkan sholat tuh gimana, ini gimana, jangan sampai ada orang-orang tertentu pihak
pihak tertentu tanda petik ya yang berbeda. Tapi berbeda kalau sepanjang mazhabnya ada, yang ada masalah. Selama ini kan dikenal ya, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan seterusnya. Jangan sampai ada mazhab Imam Samudra gitu kan di Republik ini. Iya. Iya, Kang Asep, lalu Kabar Reskrim sempat menyatakan bahwa hari ini pemeriksaan atau dimintainya keterangan ke Panji Gumilang dan besok gelar perkara akan dilakukan, langsung akan diumumkan apakah status kasus ini akan naik ke penyidikan atau tidak. Banyak mempertanyakan kok cepat sekali. Bisa Kang Asep jelaskan sebenarnya runutan dari dimintai keterangan oleh pihak terlapor, lalu gelar perkara dan status diumumkan itu seperti apa sih prosesnya dan waktunya itu seperti apa? Ya, penyelidikan itu serangkaian tindakan penyelidik ya untuk mencari terangnya tindak pidana. Jadi nggak ada batasan waktu. Kalau misalkan penyelidik menemukan bahwa itu perbuatan pidana, jadi pidana. Nah, ketika ada pidana pasti ada orang yang melakukan. Nah, mencari kan naik di penyidikan untuk melakukan mencari siapa tersangkanya. Jadi sekarang jangan mengatakan cepat atau lambat. Cepat lambat itu di penyelidikan nggak ada batasan waktu. Kalau penyelidik menemukan bahwa itu adalah perbuatan pidana berdasarkan pengumpulan full bucket ya, mengumpulkan barang bukti dan keterangan, misalkan bukti-bukti yang dilaporkan oleh masyarakat, oleh publik atau penyelidik lihat sendiri dan mendapat keterangan bahwa itu adalah ada perbuatan pidana, ya keterangan terdakwa itu menjadikan dia jadikan tersangka. Itulah tersangka itu tersangka itu ya karena perbuatan keadaannya diduga berdasarkan bukti permulaannya cukup. Jadi besok kalau misalkan Bareskrim penyidik menyatakan ada tersangkanya, itu haknya penyidik ya karena berdasarkan dugaan ada perbuatan pidana. Katakanlah tanda petik dia melakukan penodaan agama gitu. Bisa aja nggak ada masalah itu mah. Baik. Dan jika ternyata Pak Ihsan besok ternyata hasil gelar perkaranya diputuskan tidak naik ke penyidikan, apa langkah yang akan Anda lakukan selanjutnya? Ya, buat kami itu nggak jadi masalah, Mbak. Kenapa? Karena yang penting masyarakat punya jawaban. Jawaban masyarakat adalah bahwa kalau tidak terbukti, berarti kan silakan yang bersangkutan untuk kemudian meneruskan apa yang dia sampaikan. Jika seandainya besok penyidik merasa ada unsur pidananya, maka kami persilakan penyidik untuk melanjutkan proses itu. Jadi buat kami tidak ada persoalan pribadi dalam konteks ini ya. Kita hanya ingin meluruskan kalau seandainya ini menyangkut urusan pidana, kami minta kepada penyidik untuk melanjutkan. Kalau tidak ada bukti unsur pidananya, ya monggo. Berarti laporan kami ini tidak memenuhi cukup bukti untuk dilaporkan. Gitu. Ya, baik Pak Ihsan dan Kang Asep, terima kasih banyak untuk diskusinya. Kita nantikan nanti bagaimana hasil pemeriksaan dari Panji Gumilang hari ini dan juga hasil gelar perkara esok hari. Pak Ihsan dan juga Kang Asep, terima kasih untuk waktunya di Prime Time News. Selamat malam, sehat selalu.